Masalah internal corporation dan masalah Ministry of Darkness bisa jadi penghalang Mr. McMahon untuk fokus menghandle Stone Cold Steve Austin. Apa yang ia harus lakukan lagi untuk mengatasi itu semua? 2 episode Raw terakhir menuju WrestleMania tahun 1999 yang tentu semakin intens di episode kali ini. Kita saksikan di Gulat Rewind Attitude. Raw hari ini disiarkan langsung dari San Jose, California. The Rock keluar pertama. Ia siap menghajar Austin di WrestleMania. Ia juga mengungkap bahwa dirinya masih belum bisa percaya dengan Paul White. Ia butuh penjelasan dari Mr. McMahon. FYI, dari promo ini terlihat kemarahan The Rock akan situasi di corporation membuat fans semakin ikhlas untuk nge-cheers dirinya. McMahon keluar, ia tidak suka dengan sikap The Rock yang mengolok-olok Vince McMahon barusan. The Rock harus ingat ia di posisinya sekarang karena Vince McMahon juga, dan semua keluarga The Rock sukses berkat McMahon juga. Dan ia tekankan lagi, WWF title itu bukan milik The Rock tapi milik McMahon. Ia tidak mau kehilangan title itu, ia tidak mau title itu direbut Austin. Ia membujuk The Rock untuk mempercayai Paul White yang akan melindunginya di WrestleMania. Ia menjamin The Rock akan tetap champion setelah WrestleMania. Paul White keluar dan menggeleng seolah tidak setuju. Terlihat WWF sudah mulai menggunakan julukan The Big Show di atas namanya. Paul tidak senang dengan ucapan Vince yang seolah merendahkan dirinya di depan The Rock. Ia malah mengancam lagi untuk balikin duit demi bisa menghajar The Rock. McMahon menekankan ia mendatangkan Paul White ke WWF dengan biaya yang sangat mahal, dan sejauh ini Paul menjalankan tugas dengan baik. Dan Vince mau Paul tetap sadar kalau Vince yang bayar dia. Terus untuk menunjukkan kekuasaannya atas Paul, ia tampol itu Paul White. Spontan langsung dicekek itu Vince, marah dia, pucat langsung Vince. Ia sadar ia salah dan mau memperbaiki ini semua. Ia mau corporation kompak, jadi dia mau ngasih Paul dan The Rock kesempatan untuk bisa kompak dalam match tag team. Malam ini mereka akan lawan Mankind dan Austin. McMahon nyuruh mereka berdua salaman. Apakah mereka bakal kompak? Beberapa petugas konstruksi datang bawa kayu dan alat-alat. Pas ditanyain mereka nggak tahu, cuma disuruh bikin sesuatu katanya. Match selanjutnya Road Dogg lawan Val Venis untuk Intercontinental Champion. Venis sempat coba curang, wasit lihat Road Dogg mau roll up tapi gagal pinfall. Venis bisa suplex tapi gagal pinfall juga. Road Dogg lanjut di DDT dan ia menang. Kita dapat new Intercontinental Champion. Billy Gunn ikut selebrasi bersama. Di belakang, DX selebrasi dan Billy Gunn secara bersahabat mau nantang Road Dogg untuk title itu juga. Vince dan Shane hadir, terlihat petugas masih potongin kayu. Berisik banget guys suara mesinnya. Shane bilang dia akan ngalahin X-Pac dengan mudah di WrestleMania. Malam ini ia bakalan handicap match lawan mantan tag team champion LOD katanya. Saya kira beneran, ternyata Briscoe dan Patterson yang pakai kostum LOD. Kocak ini mah. McMahon ditanya, ini lagi pada bikin apa di depan Pak McMahon? Dia pun tak tahu dan tidak peduli. X-Pac dan Triple H nonton match konyol ini di belakang. Isinya cuma Shane yang sok-sokan serius bergulat. Ia hajar itu kakek-kakek berdua. Bronco Buster hantam pakai title dan kunci dua-duanya. Vince pun bangga melihat anaknya menang, padahal lawan bapak-bapak tua loh itu. Saat mereka menuju ke belakang, tiba-tiba suara Taker terdengar. Di monitor terlihat sebuah rumah yang sepertinya rumah pribadi Vince. Ternyata Taker dan semua member sudah berada di sana dan mengawasi dari luar. Di sana tidak ada orang dan ia menanti seseorang yang akan pulang ke rumah. Setelah iklan, terlihat Vince sedang menelepon satpam di rumahnya. Satpam tersebut bilang dia tidak melihat siapa-siapa masuk. Kemudian sesuatu yang dibikin bapak kuli tadi sudah kelar guys, dan Jim Ross masuk bersama Dr. Death. Kemarin di Sunday Night Heat mereka datang mengajar Tiger Ali Singh dan fans yang menirukan Jim Ross. Ternyata pas dibuka itu adalah meja komentator khusus untuk JR. Dia bikin untuk dirinya sendiri yang tidak kebagian kursi komentator. Kocak guys, bakal saut-sautan mereka. Match selanjutnya, Tag Team Champion kita melawan Public Enemy untuk Tag Team Titles. Champions menang dengan mudah setelah hantam pakai gitar. Vince dan Shane sedang menelpon polisi untuk segera mengawasi rumahnya. Polisi malah mengira itu nggak beneran. Vince kesal dan polisi segera menuju ke sana. Setelah iklan, Vince dan Shane menunggu laporan polisi dan ternyata Taker menelpon dari rumah Vince. Vince sedih tidak bisa berbuat apa-apa karena ini mereka jauh dari rumah ya guys, beda kota. Malam ini dischedulkan Steel Cage match Mideon melawan Bossman. Terlihat namanya Mideon bukan Mideon lagi tapi Midian sekarang guys. Melihat ini berarti cuma Mideon sendiri yang ada di arena karena semua ministry lagi ada di rumah Vince. McMahon dan semua pasukannya datang, disuruh masuk ke kandang dan keroyok Mideon.
Ini cara McMahon untuk membuat Taker menghentikan apa yang ia lakukan. Ia yakin Taker nonton, Mideon mau dihabisi sekarang juga itu. Di layar muncul Taker dan Ministry di depan rumah McMahon. Taker bilang Mideon ada di situ memang untuk mengorbankan diri, karena semua member Ministry ada untuk membela Taker dan rela mati demi Taker. Taker membiarkan apa yang Vince lakukan di arena karena Taker mau fokus dengan apa yang ia lakukan sekarang. Ia terlihat akan menyambut kedatangan seseorang, sebuah mobil tiba dan tayangan dimatikan. Siapa yang datang? Vince terdiam takut. Setelah iklan, Vince dan Shane panik, ditelepon-telepon gak ada yang jawab katanya. Sementara itu, WWF memutarkan video kunjungan Jerry Lawler ke Playboy Mansion. Setelah itu, Jerry lanjut panggil Sable sebagai bagian dari promo majalah Playboy dengan Sable yang jadi covernya. Ia kasih lihat foto-fotonya dikit, kalau mau lihat semuanya harus bayar katanya. Kemudian Tori datang berpakaian lebih anggun. Ia datang untuk bilang kalau ia makin yakin untuk tidak mendukung Sable lagi. Sable tidak layak dikagumi. Tori malah merasa dia lebih baik dari Sable dan tidak seperti Sable. Dia mau ngasih lihat ke semua penonton tidak perlu bayar gratis. Dan ia mau nantang Sable untuk title match di WrestleMania. Sable menerimanya dan akan kasih Sable bom lagi katanya. Tori lanjut buka-bukaan dan ia pergi. Kembali ke rumah McMahon, polisi baru saja tiba di rumah McMahon sendirian. Rumah terlihat kosong dan sepi-sepi aja. Kemana mereka semua itu? Video teman Shane McMahon lanjut diputarkan lagi. Selain Rodney dan Pete Gas, ada orang baru bernama Willie Green tapi wajahnya masih siluet. Match selanjutnya hardcore. Billy Gunn akan melawan sang champion untuk titlenya. JR bersemangat mengomentari. Match berlangsung cukup intens. Holly sempat merusak meja JR dikit. Billy lanjut kasih famouser di atas kursi dan Billy bisa menang. Dia jadi new hardcore champion. Jim Ross kesal mejanya rusak. Mungkin harusnya hancur tapi jatuhnya bot kali ya. Tapi tetap saja Jim Ross tidak mau lagi. Di belakang Vince menelepon polisi yang bilang kalau tidak ada apa-apa. Vince nyuruh ngecek lagi. Vince yang masih khawatir coba ditenangkan oleh anteknya. Tiba-tiba dari monitor suara Taker muncul dan terlihat rumahnya Vince yang memang sepi. Ministry sudah tidak berada di sana. Untuk menekankan keberadaannya tadi, terlihat simbolnya yang menyala di pekarangan McMahon. Di promo ini makin jelas bahwa seseorang yang sedang ditunggu Undertaker tadi adalah anak perempuan Vince McMahon. Triple H hadir mau ngomong soal insiden bola Kane kemarin. Triple H tahu Kane menyasar dirinya tapi meleset ke China dan ia mau hajar Kane sekarang juga. Kane datang, Triple H langsung hajar. FYI mereka diskejulkan untuk match di WrestleMania. Saat brawling, McMahon masuk dan minta tolong ke Kane untuk ngurusin Taker di rumahnya. Sepertinya Vince sudah tidak tahu lagi harus gimana dan menganggap cuma Kane yang bisa ngomong ke Taker kayaknya. Tapi Triple H masih belum kelar. Saat Triple H sudah diurusi, Vince memerintahkan Kane untuk segera urusi Taker. Akan tetapi ternyata itu bukan Kane, melainkan Undertaker sendiri guys. Vince seolah terdiam kaku, bikin terkejut guys. Lampu kemudian mati, sesaat kemudian lampu menyala kembali dengan letusan api musik Kane. Terlihat Taker sudah menghilang meninggalkan Vince yang ketakutan. Berarti Taker selama ini ada di arena. Terjawablah kenapa Taker tidak terlihat jelas saat berada di rumah McMahon tadi. Berarti itu cuma bikin ketakutan Vince McMahon aja. Setelah iklan pun, ia masih ketakutan juga Vince McMahon. Sampailah ke main event. The Rock masuk promo dikit, Paul White masuk, Mankind masuk langsung hajar dikeroyok. Austin datang mengendal mereka, menghajar bergantian. Mankind mau kasih elbow tapi diganggu Big Show. Mankind lanjut dikeroyok, corporate elbow berhasil. Mau kunci dilepas Austin. Setelah lanjut dikeroyok, akhirnya Mankind bisa tag Austin. Saat menghajar The Rock, Big Show masuk dan Mankind mengatasi. Mereka berantem di bawah semua. Austin mendominasi The Rock dengan hantam ke meja komentator dan hancur itu. Ini matchnya count out semua guys, nggak ada pemenang, kacau-kacau, Raw kelar begitu saja. Episode selanjutnya, Raw is War sebelum WrestleMania, disiarkan langsung dari Albany, New York. Terlihat Steve Austin sudah tiba dan berpapasan dengan sopir truk bir. Raw dibuka dengan kehadiran Mr. McMahon ditemani The Rock dan Shane McMahon, dua champion dari corporation. Ia mulai dengan membanggakan dua championnya. Shane bilang ia akan mengalahkan X-Pac dan mempermalukannya di WrestleMania. Karena ia tidak sabar, malam ini ia mau langsung lawan X-Pac, nantang X-Pac untuk Greenwich Street Fight katanya. Dan mereka akan bertanding di luar arena.
McMahon lanjut menjamin bahwa Taker dan Ministry tidak akan jadi masalah lagi baginya karena Taker akan disibukkan dengan Big Boss Man dan antek lainnya. Jadi Vince saat ini bisa fokus untuk melindungi WWF title dari Austin di WrestleMania. The Rock ngomong, ia sudah siap menuju match lawan Austin. Austin terlihat menonton dari belakang. The Rock makin jadi mengejeknya. Ialah yang terbaik katanya. Austin tidak akan bisa mengalahkannya. Austin melangkah pergi keluar. McMahon bilang match main event malam ini antara Big Show melawan Austin akan diwasiti oleh The Rock. Mankind keluar dan ia merasa bisa jadi wasit yang lebih baik daripada The Rock. Maka dari itu ia mengajukan ke McMahon untuk match lawan The Rock malam ini. Yang menang bisa jadi wasit nanti malam. Gitu-gitu aja terus. The Rock menolaknya, akan tetapi Mankind sudah menemui Shawn Michaels dan matchnya sudah diresmikan oleh komisioner. Mankind pun pergi. Berarti dia datang sini buat buang-buang waktu aja. Lalu tiba-tiba Austin masuk bawa truk bir di luar tadi guys. Semua kaget. Ini jadi salah satu scene paling ikonik di Attitude Era. Stone Cold berpromo dari atas truk. Dia sangat yakin dia bisa rebut title WWF tersebut. Dialah WWF Champion selanjutnya. Dia lanjut mau nge-share bir ke semua orang katanya. The Rock merespon. Ia bilang mending Austin pergi aja sekarang. Sembari dia ngomong, Austin semprotkan bir dengan selang ke arah mereka semua. Hingga kebasahan semua itu. Seru banget ini segmen. Semua fans menggila dan sangat puas menontonnya. Dan segmen selesai. What a historic moment. Match pertama, tag team champion kita bersama Debra akan mempertahankan title mereka melawan The Brood, Gangrel dan Edge. Di tengah match, Public Enemy datang mengacaukan matchnya. Tiba-tiba lampu mati, musik The Brood diputar. Saat menyala, ternyata Debra yang mandi darah guys. Matchnya cancel lah ini. Di belakang, Billy dan Road Dogg akan match one-on-one title versus title. Ini menjadi pertandingan persahabatan antara mereka berdua. Yang menang akan dapat 2 title rencananya. Terlihat McMahon dan Shane masih kesal karena badannya bau alkohol dan Vince nyuruh anteknya ambilin kopi. Setelah iklan, match dimulai berjalan seperti biasa hingga Goldust, Al Snow dan Venice datang mengacaukannya. DQ dah itu. Billy dan Dog bisa menghandle, mereka tetap bersahabat. Saat ngambilin kopi, Briscoe dan Patterson diganggu LOD. Dihajar itu mereka semua. Ini jelas karena mereka kemarin mengolok-olok LOD di match lawan Shane. Blue Mini masuk bawa kursi dan ia panggil Shamrock. Ia kesal karena Shamrock mengerecoki urusannya. Ia menantang Shamrock untuk ia hajar. Tapi bukan Ken Shamrock guys, Ryan Shamrock yang dimaksud. Mau di spank itu, tapi Ken Shamrock datang menghentikan. Goldust mengajarnya, Mini hantam Shamrock, mereka bertiga pergi. Blue Mini dan Ryan setia di samping Goldust. JR menghelat sebuah pesta nobar Raw di sebuah apartemen. Dia menyindir soal Hardcore Holly yang menghancurkan mejanya kemarin. Setelah iklan, Ministry of Darkness tiba di lokasi arena. Sable masuk, dia akan match lawan Ivory ditemani D'Lo Brown. Belum ngapa-ngapain matchnya, ada PMS datang. D'Lo khawatir, sementara Sable hajar Ivory, Terry tampol D'Lo. Sementara Ivory berjuang ambil alih, malah dijegal Jacqueline. Sable bisa Sable bomb dan kelar deh. Tori datang diajar Sable langsung, Tori diikat di tali, Sable mengolok, Tori bisa lepas dan hajar Sable. Wasit menariknya, Sable bisa kabur. Mankind versus The Rock, yang menang jadi wasit di main event. Menyerang saling bergantian di atas dan bawah sampai Mankind tak sengaja menabrak wasit. The Rock di DDT nggak bisa kunci dong, wasit pingsan. Mankind balas di DDT, nggak ada yang hitung. Kaos kaki Soko mau bersiap, Big Show datang dihantam Mankind. The Rock pukul, di chokeslam Big Show itu Mankind. Akan tetapi wasit pas lihat chokeslam itu langsung di DQ matchnya. Mankind lah yang menang, ia resmi jadi wasit di main event. The Rock terlihat kesal, Paul White pun menyesal. Ia bisa dirugikan oleh Mankind di main event nanti. Setelah iklan, Kane masuk. Ia dischedulkan match melawan Goldust. Kemudian Goldust entrance. Tidak ada yang curiga kalau itu bukan Goldust. Kemudian api disemburkan dari sebuah alat ke wajah Kane. Ternyata itu Triple H yang menyamar guys. Dihajar itu pembalasan yang manis nih bagi Triple H. Wasit dan petugas coba memisahkan. Rasain kau Kane. Di pesta nobar Jim Ross, Hardcore Holly akhirnya datang dan mau ganggu pesta itu. Dr. Death langsung hajar dong. Mereka adu pukul kesana kemari, memberantaki rumah sampai diacak itu streamingnya. Match selanjutnya, Greenwich Street Fight, Shane McMahon melawan X-Pac. Shane bersiap menunggu lawannya di luar, X-Pac keluar. Baru aja X-Pac hajar Shane, tiba-tiba ada 4 orang berlari menghantam X-Pac. Terlihat Rodney dan Pete Gas, 2 orang sahabatnya Shane yang muncul di video promo vignette beberapa episode belakang. Mereka debut di malam ini. X-Pac kena low blow dan mereka semua kabur. Ini jelas jebakan Batman untuk X-Pac.
FYI, ini jadi debutnya faction Untagged Shane McMahon yang nanti bernama Mean Street Pose. Match selanjutnya, Untagged Corporation akan melawan Ministry, Taker, dan Acolytes. Semua fokus ke lawannya masing-masing, tapi perseteruan utama ada pada Taker dan Bossman. Mereka menuju area penonton, lampu mati lagi, dan selesai itu iklan. Saatnya main event, tapi sebelum itu Mr. McMahon masuk dengan wajah kusutnya. Dia kesal dengan apa yang terjadi padanya tadi. Dia menjamin Austin akan menderita nanti, dan ia juga menjamin lagi bahwa Austin tidak akan bisa jadi WWE Champion. No chance in hell. The Rock dipanggil untuk jadi komentator di main event. Ia lanjut panggil The Big Show, Paul White. Mankind keluar untuk jadi wasit, disusul Austin. Terlihat McMahon standby di bawah. Walau agak gugup, Austin tidak peduli. Ia hajar aja itu di awal. Kekuatan Big Show cukup merepotkan bagi Austin di match ini. Saat Austin dicekek, Mankind malah coba lepasin. Big Show marah. Austin bersiap mencopot turnbuckle, mau hantam Big Show, tapi dia sendiri yang kena, guys. Pinfall tapi hitungan 2. Big Show protes, ya hantam Mankind. Mankind hantam balik. Austin mau stunner tapi tidak bisa. Terlalu besar itu Big Show. Big Show lanjut dominasi dengan kekuatannya dengan cukup lama. Bertarung di bawah, Mankind minta Big Show lanjutkan match di atas dengan mengancam pakai kursi. Lanjut dominasi. Saat Austin bisa lepas, ia hantam Big Show dengan kursi tadi ke kepala bertubi-tubi. Mankind hanya diam saja menonton dan ia akhirnya bisa stunner. Mankind hitung dan Stone Cold menang. Big Show marah, ia hantam Mankind. Sementara The Rock dan Austin adu pukul di atas, bisa rock bottom, dan ia berpose mengakhiri Raw is War. Saksikan recap WrestleMania 15 tahun 1999 hanya di channel Gilang Wrestling.